Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'dah. Sahabat Arnis dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Menarik sekali di mana kasus tentang penyelewengan, ya, dugaan penyelewengan kuota haji di eranya Gus Yakut ini benar-benar kayaknya mau didalami oleh KPK, ya. Di mana KPK kemudian mengklarifikasi terhadap salah satu pendakwah yaitu Khalid Basalamah, ya. Bagaimana tentang masalah penyelewengan atau dugaan penyelewengan kuota haji ini. Coba kita dengarkan dulu videonya, ya. KPK klarifikasi Khalid Basalamah di penyelidikan korupsi kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengklarifikasi penceramah Khalid Basalamah pada hari ini. Pendakwa itu dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama, Kemenag, tahun 2023-2025. Benar, yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji. Ucap juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin, 23 Juni 2025. Budi mengatakan Khalid Basalamah menyampaikan informasi yang diketahuinya mengenai dugaan korupsi tersebut. Namun, Budi tidak mengungkap secara rinci isi materi yang diklarifikasi oleh tim penyelidik. Sebab pengusutan perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. Yang didalami terkait dengan pengetahuannya, terkait dengan pengelolaan ibadah haji begitu, katanya. Budi menambahkan, KPK tidak tertutup kemungkinan untuk meminta keterangan dari pendakwah-pendakwah lainnya. KPK membuka peluang kepada pihak siapa saja yang memang diduga mengetahui dari konstruksi perkara ini untuk kemudian dimintai keterangannya, dimintai informasinya sehingga membuat terang perkara ini, kata dia. KPK sebelumnya menyatakan sedang mengusut perkara dugaan korupsi terkait kuota haji. Hal itu dibenarkan oleh PLT, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Ya benar, kata Asep kepada wartawan, Kamis, 19 Juni 2025. Namun, Asep belum bisa mengungkap lebih banyak mengenai pengusutan yang dilakukan KPK. Sebab saat ini pengusutan masih dalam tahap penyelidikan. Kayaknya masih penyelidikan, ujar Asep. Berdasarkan catatan, setidaknya KPK telah menerima 5 laporan terkait dugaan korupsi penyelenggaraan atau kuota haji tahun 2024. Laporan pertama dilayangkan oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu, GAMBU, pada Rabu, 31 Juli 2024. Mereka mendesak KPK memeriksa Menteri Agama Yakut Holil dan wakilnya Saiful Rahmat Dasuki. Aduan kedua diterima KPK dari Front Pemuda Anti Korupsi pada Kamis, 1 Agustus 2024. Mereka menyatakan ada kejanggalan dalam pengalihan kuota haji secara sepihak oleh Kemenag RI. Berikutnya laporan datang dari mahasiswa STEMIK Jayakarta. Mereka membuat laporan pengaduan ke KPK pada Jumat, 2 Agustus 2024. Aduan keempat dilayangkan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat, Amalan Rakyat, pada Senin, 5 Agustus 2024. Terakhir, KPK menerima laporan dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Indonesia, JPI, kepada KPK pada Selasa, 6 Agustus 2024. Artinya begini teman-teman, ya. Kalau memang nanti, ya, benar-benar Gus Yakut ini terjerat kasus dugaan penyelewengan, jadi di situ ada tindak korupsi. Jika nanti terbukti bahwa Gus Yakut itu ternyata benar-benar melakukan tindak pidana korupsi, ya biar diproses oleh KPK. Agar tidak ada lagi yang namanya fitnah, tidak ada lagi yang namanya simpang siur berita, tidak lagi ada yang namanya framing bahwa seakan-akan kader-kader NU ini selalu lolos dari yang namanya tindak pidana korupsi gitu loh, selalu lolos dari jeratan-jeratan hukum gitu kan. Akan tapi lain ceritanya kalau memang nanti setelah diperiksa terus kemudian ternyata tidak terbukti, kan sudah clear gitu loh, tidak terjadi fitnah dan tidak ada framing lagi. Kalaupun ada framing kan sudah ada bukti nyata bahwa penyidikan dari KPK benar-benar tidak terbukti semacam itu. Oke, kita simak bagaimana dari tanggapan dari kader PKB, ya,
Kita simak dulu. Makasih Mas. Tapi dipanggil nggak bisa. Menurut tanggapan dari PKB gimana Bang? Ini kan pansus haji yang dibangun Cak Imin tempo hari lalu tuh mengendus adanya dugaan korupsi di eranya Yakut. Nah ini KPK juga menyelidiki nih. Nah tanggapan dari PKB sendiri gimana Bang? Prinsipnya kita mendukung langkah KPK untuk melakukan penegakan hukum. Nah ini kan menjadi bagian dari semata-mata peningkatan kualitas penyelenggaraan haji sebenarnya. Dan kita ini jamaah haji yang paling banyak sedunia ya. Tapi jamaah haji kita kadang merasa nggak terlayani dengan baik, makannya kadang telat, ada basi dan lain sebagainya. Ya ini sering terjadi ya, ketelantaran. Jadi di sana itu kayak terlantar. Ya seakan-akan pemerintah kayak nggak tenanan gitu loh. Ngopeni. Padahal setiap tahun kita memberangkatkan yang namanya jamaah haji. Akan tetapi seakan-akan kendala di tahun ini itu tidak menjadi pembelajaran untuk di tahun depannya. Saya herannya juga semacam itu loh. Kenapa bisa semacam itu? Sedangkan kita itu tiap tahun memberangkatkan. Masa nggak belajar sih dari peristiwa yang tahun kemarin gitu loh. Setiap pergantian kementerian selalu mengalami kendala yang semacam ini. Dan di Kementerian Agama ini adalah konon katanya ladang paling basah ya, untuk mencari cuan. Ya, oke kita lanjutkan. Itu nggak boleh terulang. Nah makanya momentum MDS ini melakukan penertiban haji-haji ilegal itu bersamaan dengan perubahan di sana. Kita juga harus menyesuaikan perubahan itu dan pastikan tahun depan penyelenggaraan haji lebih baik, jamaah haji yang lebih nyaman. Karena ya maksud saya misalnya jamaah haji Indonesia yang meninggal itu banyak tuh ya. Sebenarnya kalau pelayanannya lebih bagus semua itu kan bisa dimitigasi lah kira-kira begitu. Jadi ini soal ibadah iya bahwa kematian itu di tangan Allah, tapi kita punya ikhtiar, manusia harus berikhtiar semaksimal mungkin agar pas pelaksanaan ibadah itu nyaman. Kalau orang gak nyaman ya masih beribadah, tapi kalau nggak nyaman kurang baik juga. Timbulan dari KPK soal dugaan sementara kerugian selama haji itu, PKP mengamini hal itu juga? Saya belum baca ya, tapi tentu KPK sudah punya data untuk soal potensi kerugian negara itu. Karena itu mari kita perkuat pengawasannya, mari kita atur regulasinya agar tidak ada wilayah abu. Ya benar, agar tidak ada wilayah abu-abu ya untuk menangani kasus-kasus semacam ini. Ini harus transparan, itu uang rakyat. Kalau memang ada korupsi, ya harus dikembalikan gitu, harus ditangani dan dikembalikan lagi kepada rakyat. Makanya saya kadang heran sama DPR nih ya, yang katanya wakil rakyat. Akan tetapi ketika ada usulan untuk perampasan kekayaan, harta kekayaan, penyitaan harta kekayaan dari pelaku-pelaku korupsi di Indonesia, kenapa tidak segera diiyakan, kenapa tidak segera diterima dan disahkan? Itu loh, itu ironis sekali loh. Wakil rakyat itu pasti yang dirugikan kan rakyat. Ketika rakyat dirugikan dan kemudian kekayaan, harta kekayaan dari para koruptor itu kemudian dirampas, dilakukan perampasan, penyitaan terhadap, dikembalikan kepada rakyat lagi, dikembalikan kepada negara, kenapa tidak setuju? Kan aneh di sini. Oke, teman-teman, semoga kasus yang berkaitan dengan Gus Yakut ini segera clear, segera tuntas, apapun itu yang terjadi, gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.